Ayu, pernah nggak sih kamu ngebayangin apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perusahaan-perusahaan besar? Di laporan tahunan, semuanya kelihatan rapi. Ada struktur organisasi, ada CEO, ada dewan direksi, ada pemegang saham, tapi siapa yang sebenarnya megang kendali? CEO kelihatannya paling sibuk, tapi dia digaji. Direksi harusnya mengawasi, tapi sering diem. Pemegang saham, mereka investasi, tapi jarang terlibat langsung. Nah, justru disinilah masalahnya. Di balik semua formalitas dan struktur itu, sering ada konflik tersembunyi. Konflik yang disebut agency konflik atau konflik agensi. Dan konflik ini nggak cuma soal siapa yang tanda tangan kontrak, tapi bisa berdampak ke strategi perusahaan, reputasi, harga saham, sampai keberlangsungan bisnis jangka panjang. Bayangin kamu punya bisnis waralaba kopi, tapi kamu sibuk kuliah, jadi kamu gaji manajer buat ngejalanin. Sebagai pemilik, kamu pengen bisnis itu sehat dan untung dalam jangka panjang. Tapi si manajer mungkin aja mikir, gimana caranya target bulan ini tercapai biar dapat bonus? Atau gimana supaya cabang ini kelihatan keren di media? Nah, disitulah konflik agensi muncul. Ini terjadi saat pemilik dan pengelola punya kepentingan yang beda. Pemilik mikir jangka panjang, manajer mikir jangka pendek, bonus, promosi, pencitraan. Peneliti klasik seperti Jensen dan Mackling bilang, ini adalah sumber agency cost, yaitu kerugian yang muncul karena pengelola bertindak tidak sepenuhnya mewakili kepentingan pemilik. Misalnya, potong biaya riset biar laba kelihatan besar, padahal riset itu penting buat masa depan. Atau ngakuin pendapatan yang belum pasti supaya laporan keuangan tampak kinclong. Contoh nyatanya, Garuda Indonesia di tahun 2018. Waktu itu, laporan keuangan mereka menunjukkan perusahaan mencatatkan laba. Tapi setelah ditelusuri, ternyata sebagian besar berasal dari pendapatan yang belum benar-benar diterima. Baru perjanjian jangka panjang, tapi udah diakui sebagai pendapatan. Dua komisaris menolak, tapi suara mereka kalah. Laporan tetap disahkan. Akibatnya, setelah investigasi dari media dan otoritas keuangan, semua terbongkar. Harga saham turun, kepercayaan publik hilang, dan jajaran direksi diganti. Ini bukti nyata bahwa konflik agensi bisa bikin perusahaan terlihat sehat di atas kertas, padahal rapuh di dalam. Kamu mungkin mikir, loh, bukannya tugas dewan direksi itu ngawasin manajemen? Ya, betul. Tapi di dunia nyata, pengawasan itu sering nggak berjalan efektif. Kenapa? Karena direksi dan CEO seringkali terlalu dekat. Banyak direksi itu dipilih berdasarkan rekomendasi CEO. Bisa teman lama, rekan bisnis, bahkan kolega di komunitas profesional. Akhirnya, bukan orang yang kritis yang duduk di sana, tapi orang yang nyaman. Penelitian Campbell dan tim tahun 2012 menunjukkan, makin dekat hubungan pribadi direksi dan CEO, makin kecil kemungkinan direksi nolak keputusan yang salah meskipun berisiko tinggi. Akibatnya, dewan direksi bukan jadi pengawas, tapi lebih kayak stempel persetujuan. Harusnya jadi penjaga, malah jadi pendukung diam-diam. Ini yang disebut konflik kepentingan. Karena sungkan atau hutang budi, direksi jadi nggak objektif. Dan begitu pengawasan lemah, risiko langsung naik. Bisa jadi skandal, bisa jadi kerugian besar. Jadi, meskipun di atas kertas direksi itu independen, realitanya belum tentu. Dan inilah salah satu akar konflik agensi yang sering luput kita lihat. Sekarang, bayangin, kamu adalah pemegang saham besar di sebuah perusahaan, kamu udah invest miliaran rupiah, kamu tahan saham itu selama bertahun-tahun. Tapi, kamu nggak punya suara siapa yang duduk di kursi direksi, sampai akhirnya muncul solusi di Amerika yang namanya proxy access. Jadi, lewat aturan ini, kalau kamu punya minimal 3% saham dan menyimpannya selama 3 tahun, kamu berhak mencalonkan nama direksi versimu ke dalam surat suara tahunan. Sebelumnya, yang bisa mencalonkan direksi itu, ya, manajemen. Otomatis, mereka bakal pilih orang-orang yang sehati, sevisi, dan mungkin terlalu setia. Tapi dengan proxy access, keseimbangan mulai terbentuk. Ini kayak kamu tinggal di apartemen dan sebelumnya pengurus RT selalu dipilih developer. Tapi sekarang, kamu sebagai warga bisa nyalonin kandidat sendiri.
Akhirnya, pengurusnya lebih beragam, lebih mewakili warga, dan nggak cuma nurut sama developer. Tujuannya jelas, biar direksi nggak cuma loyal ke CEO, tapi juga peduli ke pemegang saham jangka panjang. Pertanyaannya, emang berpengaruh ya? Jawabannya, iya, dan langsung terasa. Tahun 2010, saat SEC ngumumin regulasi proxy access, harga saham perusahaan-perusahaan yang terdampak langsung naik. Rata-rata naik 0,83% cuma dalam satu hari. Ini data dari riset Campbell dan timnya. Padahal nggak ada perubahan operasional, yang berubah cuma ekspektasi bahwa kekuasaan dalam perusahaan jadi lebih seimbang. Pasar kasih sinyal positif, karena apa? Karena kepercayaan. Kalau direksi lebih independen, perusahaan lebih transparan, lebih tanggung jawab, lebih siap hadapi risiko. Dan bukan cuma investor yang seneng, kreditor pun ikut lega. Artinya, dengan proxy access, pengawasan lebih ketat. Risiko gagal bayar menurun, perusahaan jadi lebih stabil dari dalam. Tapi kita jangan mikir ini cuma soal harga saham ya, karena sebenarnya proxy access itu tentang kepercayaan. Kepercayaan bahwa suara pemilik modal benar-benar dihargai, bahwa dewan direksi itu bukan boneka CEO, dan bahwa tata kelola perusahaan bisa jadi alat untuk menciptakan pertumbuhan yang sehat. Campbell bahkan bilang, efek positif dari proxy access itu dirasain bukan cuma oleh investor, tapi juga karyawan, pemasok, mitra bisnis, bahkan publik umum. Kalau perusahaan diawasi dengan benar, semua pihak bisa merasa aman, keputusan nggak gegabah, dana nggak disalahgunakan, visi jangka panjang lebih mungkin diwujudkan. Intinya, GCG yang kuat sama dengan ekosistem perusahaan yang sehat. Tapi, siapa sih sebenarnya yang harus punya kekuasaan tertinggi di perusahaan? Di dunia akademik, ada dua kubu besar. Pertama, shareholder primacy. Jadi, pemegang saham harus paling berkuasa. Kenapa? Karena mereka yang modalin, mereka yang ambil risiko, mereka yang rugi duluan kalau perusahaan gagal. Lalu yang kedua, ada director primacy, yang mana direksi harus punya kebebasan penuh. Karena mereka yang ngerti operasional, yang tahu realitas bisnis sehari-hari. Mereka juga perlu mikirin karyawan, pelanggan, lingkungan. Tapi Campbell kasih catatan penting. Dia bilang, terlepas dari siapa yang dominan, proses pemilihan direksi harus bersih dan transparan. Karena kalau dari awal prosesnya dikontrol manajemen, dua-duanya gagal. Jadi, ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal bagaimana kekuasaan itu dibentuk lewat mekanisme yang adil, bukan berdasarkan kedekatan. Tapi kita juga harus realistis. Tantangannya besar. Di Indonesia dan banyak negara lain, hubungan pribadi sering berperan besar. Direksi yang dulunya netral bisa jadi lunak karena tekanan sosial. Apalagi kalau budaya perusahaannya tertutup, penuh hierarki, dan nggak suka kritik. Campbell bahkan menyebut ini sebagai soft capture, bukan karena suap, tapi karena hubungan sosial yang bikin pengawasan jadi lemah. Jadi kita bukan cuma perlu aturan, tapi juga budaya perusahaan yang sehat dan terbuka. Nah, biar semua berjalan seimbang, muncullah prinsip Good Corporate Governance atau biasa disingkat GCG. GCG itu kayak kompas moral dan operasional perusahaan. Isinya 5 pilar. 1. Transparansi. Dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu agar pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan benar. 2. Akuntabilitas. Setiap pihak dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. 3. Responsibilitas perusahaan wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosial. 4. Independensi organisasi harus bebas dari pengaruh pihak lain yang tidak sesuai, agar keputusan yang diambil objektif dan adil. 5. Keadilan artinya perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Kalau semua ini diterapkan, perusahaan nggak cuma kelihatan bagus di luar, tapi tentunya juga akan kokoh di dalam. GCG bukan cuma buat investor, tapi buat semua, karyawan, pelanggan, bahkan komunitas tempat perusahaan beroperasi. Di Indonesia, kita udah punya UU Perseroan Terbatas,
POJK, dan kode GCG, tapi kita belum punya mekanisme proxy access. Padahal kita punya investor institusi besar yaitu BPJS, asuransi, dana pensiun. Mereka pegang saham besar tapi belum punya hak formal untuk mencalonkan direksi. Bayangin kalau mereka bisa ikut menentukan siapa yang duduk di dewan. Pasti pengawasan akan jauh lebih kuat. Keputusan lebih hati-hati dan orientasi perusahaan bisa lebih jangka panjang. Jadi, kalau kita mau perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, kita butuh pemegang saham yang aktif, bukan pasif, direksi yang independen, bukan sekadar formalitas manajemen yang bertanggung jawab, bukan oportunis, dan regulator yang tegas, bukan simbolik. Kita juga perlu pendidikan bagi investor dan publik, bahwa punya saham itu bukan cuma soal dividen, tapi soal tanggung jawab. Dan direksi juga harus punya nyali buat bilang, tidak kalau keputusan CEO berisiko. Jadi, siapa sebenarnya yang berkuasa di perusahaan? Jawabannya harusnya bukan satu pihak, tapi sistem yang sehat. Sistem di mana pemegang saham punya suara, direksi berani independen, dan manajemen bertanggung jawab. Konflik pasti ada, tapi konflik bisa dikelola. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan bisa lebih tahan krisis, lebih inovatif, dan lebih dipercaya pasar. Jangan cuma jadi pemilik saham, jadilah penjaga arah, karena masa depan perusahaan adalah masa depan semua orang di dalamnya.